Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara, bertemu kembali dengan saya, Suhartono, dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Tidak terasa, waktu begitu cepat, kita sudah beralih semester. Dalam mata kuliah ini, selama 1 semester, saya akan mendampingi saudara untuk mendalami materi tentang kewarganegaraan. Untuk mengawali perkuliahan kita kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama, senantiasa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, supaya kegiatan kita kali ini bisa dicatat oleh Allah sebagai nilai ibadah dan bertambahnya ilmu pengetahuan bagi kita semua. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Saudara, saya harapkan di masa pandemi saat ini, saudara tetap mematuhi protokol kesehatan. Bagaimanapun, saudara adalah role model masyarakat karena saudara adalah kalangan akademisi. Baiklah saudara, untuk mengawali perkuliahan pendidikan kewarganegaraan, saya akan menampilkan beberapa tayangan. Saya akan perbesar. Semoga tayangan saya bisa saudara lihat di layar kaca saudara masing-masing. Sudah terlihat? Baiklah. Saudara, pada semester ini saya akan mengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Untuk mengawali perkuliahan kita kali ini, saya akan membahas mengenai latar belakang pendidikan kewarganegaraan. Sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi, dan ini jelas tertera pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Dalam undang-undang tersebut ada tujuan. Ya, apa tujuannya, saudara? Tujuan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ini yaitu menjadikan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa Indonesia. Ini juga menjadi salah satu tujuan pendidikan nasional Indonesia, saudara. Lah, untuk mewujudkan tujuan tersebut, saudara, seluruh mahasiswa harus mengikuti pembelajaran mata kuliah dasar umum atau yang kita kenal dengan akronim MKDU atau MKPK, mata kuliah pengembangan kepribadian. Saudara, sebagai MKDU telah dinyatakan sebagai mata kuliah wajib. Apa saja yang termasuk dalam mata kuliah MKDU? Tentunya ini sudah saudara pahami dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di semester berikutnya, di semester sebelumnya. Di antaranya mata kuliah MKDU ialah mata kuliah agama, mata kuliah pendidikan Pancasila, mata kuliah yang sedang kita laksanakan saat ini, pendidikan kewarganegaraan, dan mata kuliah bahasa Indonesia. Saudara, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran yang menyelenggarakan pendidikan kebangsaan. Tidak hanya itu, demokrasi juga masuk di dalamnya, hukum, multikultural, dan kewarganegaraan bagi mahasiswa. Hal ini untuk mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak serta kewajiban, ya, serta
cerdas, terampil, dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan negara Indonesia berdasarkan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan bidang keilmuan dan profesinya. Nah, esensi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ya. Saudara, dewasa ini negara Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang serius. Persoalan ini di dalam negeri ya, persoalan rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah, kemudian lemahnya penegakan hukum ya, meningkatnya potensi disintegrasi oleh meningkatnya semangat primordialisme, perselisihan ideologi, kemudian ada perselisihan politik, agama, dekandensi moral, kemiskinan, dan pengangguran, serta semakin rusaknya lingkungan hidup, semakin mengecam kelanggengan persatuan bangsa Indonesia. Adapun faktor eksternal dari luar negeri, ada beberapa tantangan globalisme bagi negara kebangsaan, khususnya tatanan kehidupan berbangsa bernegara Indonesia. Dari beberapa persoalan yang sudah saya sebutkan tadi, saudara, kita sebagai seorang akademisi diharapkan berperan aktif untuk mengatasi persoalan tersebut, terutama melalui bidang pendidikan. Apa peran kita di bidang pendidikan? Saudara, melalui bidang pendidikan diharapkan dapat melakukan upaya proaktif pembinaan nasionalisme untuk menggugah semangat kebangsaan dan kecintaan kita kepada tanah air. Ya, oleh karena itu, para mahasiswa ya, diharapkan untuk bisa berperan aktif dalam memajukan tatanan kehidupan di negara Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan. Hal ini untuk mempersiapkan diri saudara sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda penerus bangsa. Diharapkan dengan pembinaan nasionalisme atau kebangsaan melalui proses dan metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini, ya, saudara mahasiswa memperoleh wawasan kebangsaan yang luas sehingga mampu memahami dan menyikapi dinamika persoalan kebangsaan yang terus berkembang. Selain itu, saudara diharapkan mampu menumbuhkan jiwa kemandirian dan rasa kecintaan kepada tanah air. Ya. Oleh karena itu, saudara, pendidikan kewarganegaraan menjadi sangat urgent di tengah situasi kehidupan bangsa dan negara Indonesia saat ini. Baiklah saudara, agar saudara memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan mata kuliah ini, berikut akan saya sampaikan fungsi daripada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Ya. Saudara, adapun fungsi pendidikan kewarganegaraan sesuai yang telah saya singgung di awal tadi, mata kuliah ini menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, dan multikultural, serta memberikan saudara pemahaman mengenai kewarganegaraan guna mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil, berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan bidang keilmuan atau profesi saudara masing-masing nanti ya. Agar saudara dapat mengikuti mata kuliah ini dengan baik, di sini perlu saya sampaikan capaian pembelajaran dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan kali ini. Saudara, adapun CP, capaian pembelajaran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini antara lain, yang pertama, ya,
Saudara diharapkan mampu menganalisis masalah kontekstual pendidikan kewarganegaraan, kemudian mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Yang kedua, mampu menganalisis masalah kontekstual PKN, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung demokrasi berkeadaban. Kemudian yang ketiga, mampu menganalisis masalah kontekstual PKN, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung kesadaran hukum dan keragaman. Demikian saudara, prakata yang bisa saya sampaikan dalam mengawali mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di semester ini. Oke, kita lanjutkan ya kontrak kuliah dalam materi pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan. Saudara, sebagai pedoman kita dalam perkuliahan pendidikan kewarganegaraan semester ini, maka kontrak kuliah pada semester ini dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ialah yang pertama, ya, kontrak kuliahnya. Nah, kriteria lulus dalam mata kuliah ini, saudara tentunya diharapkan dapat mengikuti mata kuliah ini 100%. Karena masih masa pandemi, maka perkuliahan ini kita kemas blended learning. Nanti ada sinkron ataupun asinkron. Mohon nanti apabila dalam berjalannya mata kuliah ini, saudara berhalangan hadir untuk memberi alasan yang jelas melalui PJMK. Yang kedua, saudara diharapkan memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan. Ya, nah, tugas ini bisa secara individu ataupun tugas secara kelompok. Ya, jadi tugas individu dan kelompok saudara harus bisa mengikuti, saudara harus bisa menyetorkan sebagai tagihan mata kuliah. Kemudian tentunya ya mata kuliah ini harus saudara lengkapi dengan keikutsertaan saudara dalam ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Demikian saudara, kontrak kuliah semester ini. Semoga saudara bisa mematuhinya, sehingga perkuliahan pendidikan kewarganegaraan pada semester ini bisa berjalan dengan baik. Tentunya harapan kita, harapan saudara semua, saudara bisa lulus dengan nilai terbaik pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Oke, kita lanjutkan. Baiklah saudara, kita masuk dalam pembahasan yang pertama. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Saudara, ada beberapa sebab pendidikan kewarganegaraan ini harus diajarkan pada mata kuliah atau pada mahasiswa di semester awal. Sebab yang pertama ialah perubahan pendidikan ke masa depan. Saudara, kalau kita merujuk pada konferensi internasional tentang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh UNESCO, bahwa perubahan pendidikan ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama, pendidikan tidak hanya meneruskan nilai-nilai, mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, tetapi juga melahirkan warga negara yang berkesadaran tinggi tentang bangsa dan kemanusiaan. Yang kedua, mempersiapkan tenaga kerja masa depan yang produktif dalam konteks yang dinamis. Tiga, mengubah cara berpikir, sikap hidup, dan perilaku berkarya individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka prakarsai perubahan sosial yang diperlukan serta mendorong perubahan ke arah kemajuan yang adil dan bebas.
Tiga hal tersebut, saudara, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Ya. Yang memiliki fungsi sangat strategis tujuan pendidikan nasional kita, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat serta yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan nasional diantaranya menyasar pada berkembangnya potensi peserta didik atau mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai bekal akhlak mulia, kemudian sehat, baru berilmu, cakap, kreatif, dan diharapkan nanti bisa menjadi warga negara yang demokratis serta mempunyai rasa tanggung jawab. Dalam hal ini, saudara, ya, juga berpengaruh terhadap peranan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu sendiri, di mana perguruan tinggi sebagai kelompok MKPK, ya, mata kuliah pengembangan kepribadian atau yang kita kenal dengan MKDU, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini diharapkan dapat mengembangkan misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional tersebut. Ya, pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat menunjang dan berkontribusi relevan dengan pembangunan masyarakat demokratis yang berkeadaban. Diharapkan saudara mahasiswa, ya, saudara mahasiswa nanti diharapkan akan tumbuh menjadi ilmuwan atau profesional yang berdaya saing secara internasional, menjadi warga negara Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan tentunya cinta tanah air. Oke. Nah, ini merupakan latar belakang daripada pendidikan kewarganegaraan atau mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang akan kita laksanakan selama 1 semester ini. Oke, saudara, lanjut ke latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang kedua, itu dinamika internal bangsa Indonesia kita sendiri. Ada apa dengan dinamika internal bangsa Indonesia kita? Merujuk pada pendapat Siswono Yudohusodo, di mana beliau mengemukakan bahwa pengembangan otonomi daerah di Indonesia berakses pada semakin bermunculnya daerah otonomi khusus. Jadi ada otonomi daerah, ini nanti akan bermunculan daerah otonomi khusus. Pemekaran wilayah yang kadang tidak dilandasi asas-asas kepentingan nasional, sehingga sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan terkesan menjadi chaos. Nah, situasi lain yang saat ini muncul yaitu melemahnya komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai dasar yang telah lama menjadi prinsip dan bahkan sebagai pandangan hidup. Apa itu? Tentunya dasar negara kita, Pancasila. Ya. Hal ini akan mengakibatkan apa, saudara? Tentunya sistem filosofi bangsa Indonesia kita menjadi rapuh. Nah, kalau kita sudah kehilangan sistem filosofi, maka kita akan menunggu saja beberapa tahun kemudian, ya, seperti apa yang disampaikan oleh Gerard Missandiamo, bahwasanya kalau sebuah nilai atau filosofi bangsa itu hilang daripada generasi bangsanya, maka berkemungkinan besar bangsa tersebut juga akan hilang, akan runtuh. Ini tentunya kita tidak mau terjadi ini pada bangsa atau negara Indonesia kita. Dari hasil analisa, ada dua faktor penyebab, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Mengapa terjadi merosotnya pandangan hidup bangsa Indonesia ini? Ya,
filosofi bangsa Indonesia menjadi rapuh ini apa penyebabnya? Ternyata ada dua faktor. Ada faktor eksternal dan faktor internal. Oke. Dari faktor eksternal berupa pengaruh globalisasi yang disemangati liberalisme mendorong lahirnya sistem kapitalisme di bidang ekonomi. Ya, tidak hanya di bidang ekonomi, kapitalisme juga akan masuk ke bidang demokrasi liberal, di bidang politik juga, ya. Bahkan mampu menyusup dan mempengaruhi tatanan nilai kehidupan internal setiap bangsa di dunia. Tidak hanya di Indonesia, tapi ini di dunia. Tarik ulur yang memicu ketegangan saat ini sedang terjadi dalam internal setiap bangsa. Antara keinginan untuk mempertahankan sistem nilai sendiri yang menjadi identitas bangsa dengan adanya kekuatan nilai-nilai asing yang telah dikemas melalui teknologi. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan teknologi. Kita harus bisa memfilter apa-apa saja yang ada dalam teknologi. Sebagai contoh, kita harus mengedepankan nilai dalam berteknologi, karena sekarang tidak hanya mulutmu harimau, namun juga tanganmu harimau. Oleh karena itu, saudara, dampak dari kejadian tersebut, Pancasila sebagai dasar negara sudah semakin tergeser dari perannya dalam praktek ketatanegaraan dan produk kebijakan-kebijakan pembangunan. Tidak hanya itu, ya nilai-nilai Pancasila dalam tatanan kehidupan bermasyarakat pun sudah mulai pudar. Ya kan? Sudah mulai pudar. Praktek penyelenggaraan ketatanegaraan dan pembangunan sudah menjauh dan terlepas dari konsep filosofi yang seutuhnya, ya, yaitu apa? Filosofi Pancasila sebagai ideologi pembangunan. Eksistensi Pancasila nampak hanya dalam status formalnya saja sebagai dasar negara. Tetapi sebagai sistem filosofi bangsa sudah tidak memiliki daya spirit bagi bangsa Indonesia. Ya. Bahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sistem filosofi Pancasila sudah rapuh. Masyarakat dan bangsa Indonesia kehilangan dasar, pegangan, dan arah dalam melaksanakan pembangunan. Nah, ini akan kacau apabila kita biarkan begitu saja. Oleh karena itu, sebuah dasar itu harus dibangun kembali melalui sebuah metode dalam bidang pendidikan, terutama dalam sebuah mata kuliah pendidikan dasar, mata kuliah dasar pengembangan kepribadian, ya, antara lain Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan, terutama untuk saudara generasi penerus bangsa sebagai generasi penerus bangsa. Nah, itu tadi faktor eksternal yang mungkin saja terjadi dan mungkin saja sudah terjadi, ya. Namun harapan kita dengan kita mengetahui faktor eksternal yang sudah terjadi ini, kita mempunyai antisipasi sehingga faktor eksternal ini sudah bisa kita antisipasi dini meskipun itu sudah terjadi. Harapannya seperti itu. Sehingga keberlangsungan eksistensi daripada dasar negara, begitu juga dengan negara Indonesia kita ini tetap terjaga di tengah berkembangnya globalisasi negara dunia. Oke, adapun faktor internalnya, saudara, yaitu kesalahan sebagian masyarakat dalam memahami dasar negara Pancasila. Ada apa dengan kesalahan masyarakat ini? Tentunya ini tidak lepas dari rezim-rezim sebelumnya, ya. Banyak kalangan masyarakat memandang Pancasila tidak dapat mengatasi masalah krisis. Ya. Sebagian lagi masyarakat menganggap bahwa Pancasila merupakan alat legitimasi kekuasaan Orde Baru, dan ini salah besar, ya. Dan ini salah besar. Banyak orang yang menganggap bahwa Pancasila peninggalan Orde Baru. Tidak. Namun Pancasila dulu disalahgunakan oleh oknum pada masanya
untuk memperkuat kekuasaannya. Akibatnya apa? Akibatnya dari kesalahan pemahaman tentang dasar negara Pancasila ini, sebagian masyarakat menyalahkan Pancasila. Loh, Pancasila kok disalahkan? Bahkan ada yang mengatakan anti Pancasila. Semoga ini tidak terjadi pada saudara para generasi penerus bangsa Indonesia. Ya. Pada saat ini, masyarakat Indonesia menghadapi masa transisi, saudara. Tidak hanya masa transisi, kita juga dihadapkan pada masa transformasi. Terdapat peralihan dari masyarakat pedesaan menjadi masyarakat perkotaan, ya, masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa mungkin, ya, dari tipologi masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Ya. Dalam proses transisi ini, saudara, menyebabkan sebagian masyarakat Indonesia mengalami kegoyahan konseptual. Ya. Sebagian masyarakat Indonesia mengalami kegoyahan konseptual. Tentang apa? Kegoyahan konseptual masyarakat ini tentang prinsip-prinsip kehidupan yang telah lama menjadi pegangan hidup, sehingga timbul kekaburan dan ketidakpastian landasan pijak untuk mengenali dan menyikapi berbagai persoalan kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat kita, oleh bangsa kita. Nah, oleh karena itu, saudara, maka dalam mata kuliah ini salah satunya ialah hasil akhir dari mata kuliah ini diharapkan saudara nanti bisa menjadi good smart citizenship. Ya. Jadi menjadi warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, maka tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada mata kuliah ini, saudara, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, perlu saudara ketahui. Ya. Pendidikan kewarganegaraan ini juga dilakukan oleh berbagai negara-negara yang ada di belahan dunia. Bahkan bisa dikatakan hampir seluruh bangsa di dunia. Namun, istilah atau penamaan daripada pendidikan kewarganegaraan antara negara Indonesia dengan negara-negara yang ada di dunia itu bermacam-macam, ya. Ada yang menamakan civic education, citizenship education, democracy education, dan sebagainya. Adapun peran dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ialah mempersiapkan, sekali lagi ini sudah sering saya sampaikan di awal tadi, yaitu mempersiapkan warga negara yang cerdas, ya, bertanggung jawab, dan berkeadaban. Kalau kita lihat dewasa ini, Indonesia itu tidak kurang orang cerdas, tidak kurang orang pandai, tidak kurang orang hebat. Banyak sekali di Indonesia. Namun Indonesia masih krisis orang yang bertanggung jawab, krisis orang yang jujur, krisis orang yang mempunyai integritas. Maka tidak heran banyak sekali tindakan-tindakan korup yang dilakukan justru oleh orang-orang yang cerdas, oleh orang-orang yang berpengetahuan tinggi, namun tidak mempunyai tanggung jawab. Oleh karena itu, kalau kita tarik lagi tujuan dari pendidikan nasional, utamanya ialah meningkatkan keimanan daripada warga negara, ya. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, baru berilmu. Jadi warga negara yang baik ialah warga negara yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, baru berilmu. Begitu pula dengan mata kuliah PKN ini, mempersiapkan saudara sebagai warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkeadaban. Cerdas saja tidak cukup kalau tidak punya tanggung jawab. Cerdas dan bertanggung jawab tidak cukup kalau tidak berkeadaban. Ya. Saudara, menurut rumusan Civic Internasional, ya,
menurut rumusan civic internasional bahwa pendidikan demokrasi itu sangatlah penting bagi pertumbuhan civic kultur untuk keberhasilan pembangunan. Jadi pembangunan kita tidak akan terlepas daripada yang namanya civic kultur atau kultur daripada warga negara kita ya. Oleh karena itu, pembangunan ini harus mengedepankan civic kultur serta pemeliharaan pemerintahan. Inilah satu tujuan penting pendidikan civic, pendidikan kewarganegaraan maupun citizenship, menjadikan warga negara yang baik ya. Untuk mengatasi politikal apatisme demokrasi, ini sesuai yang disampaikan oleh Asyumati Azhar. Saudara, semua negara yang formal menganut demokrasi, menerapkan pendidikan kewarganegaraan dengan muatan ada demokrasi, ada rule of law atau hukum, ada hak asasi manusia, HAM, dan perdamaian, dan selalu mengaitkan dengan kondisi situasi negara dan bangsa masing-masing. Ya. Jadi itu peran dari pendidikan kewarganegaraan, mata kuliah yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Demikian saudara, materi pengantar mata kuliah pendidikan kewarganegaraan kali ini. Semoga materi ini bisa menjadi materi yang menarik dan memberikan semangat saudara dalam mendalami hakikat daripada pendidikan kewarganegaraan. Harapan kita, saudara bisa menjadi seorang warga negara yang cerdas, warga negara yang bertanggung jawab, warga negara yang berkeadaban, atau yang kita kenal dengan good, smart, and citizenship. Kita akan bertemu kembali dalam mata kuliah PKN pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat, ya, tetap semangat meskipun pada masa pandemi. Terima kasih saudara sudah menyimak mata kuliah ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.